Halo Ibu Ina, selamat siang. Apa kabar Bu? Kabar baik. Ibu ini guru seni tari di sekolah Trinitas. Sama di sekolah mana betul. lagi? Kebetulan sekarang tinggal di Trinitas aja. Sekarang Trinitas saja. Ibu ngajar kelas berapa aja Bu seni tarinya? Kelas 10 dengan kelas 12 kalau sekarang. 10 sama 12. Kalau Ibu udah berapa lama jadi guru? Sudah berapa lama? Sebetulnya kalau ibu sih udah 23 tahun. Tapi ya pindah-pindah gitu. 23 tahun. Dan sekarang 2 tahun yang lalu kan resign di SMP Muhammadiyah. Iya. Karena sekarang fokusnya di Trinitas aja. Jadi kalau di Trinitas sekarang berarti jalan 11 tahun. Kalau di Trinitas pakai kurikulum tahun berapa Bu? 13. 2013. Udah full semua 2013. Iya, betul. Kalau menurut Ibu nih, buat semua pelajaran, efektif gak sih pembelajaran melalui media online ini? Media online sebetulnya masalah efektif atau tidak itu tergantung sama gurunya juga. Tapi kalau dalam pelaksanaan biasanya anak-anak juga bosan gitu ya. Kalau misalkan daring tanpa ada atau online tanpa ada trik-trik biar anak itu nggak bosan gitu. Sebenarnya gimana gurunya juga sih. Jadi cara penyampaiannya. Jadi harus pinter-pinter untuk menyampaikannya. Cara penyampaiannya ya. Kalau trik-triknya trik apa aja Bu buat biar anak tuh semangat belajar, biar fokus terus? Kalau pengalaman sendiri aja ya. Kalau pengalaman ibu sih, ibu selalu mencoba untuk mengikuti sukanya anak zaman sekarang nih. Karena ibu ngajarnya seni budaya, otomatis ibu tuh ada prakteknya. Yeah. Nah, prakteknya itu biasanya kalau ada nyanyi, ibu biasanya menggunakan aplikasi TikTok. TikTok itu kan ada aplikasi yang education-nya. Oh iya. Nah, itu juga digunakan gitu. Jadi tiap anak bikin konten. Tapi TikTok. Harus TikTok tapi diarahkan, jadi harus tetap dicontohkan, jadi nggak di-lost. Misalkan nih lagu daerah gitu tetap dicontohkan gitu, tapi menggunakan aplikasi TikTok gitu. Itu biasanya per kelompok atau individual? Per kelompok. Ada yang kelompok, ada yang individu sih. Kalau seni budaya gini, selain dari TikTok, penilaiannya diambil dari mana aja Bu? Nah, kalau penilaiannya itu kan lisan, karena K13 itu ada lisan. Ada lisan itu biasanya, kalau lisan biasanya ibu ambil di saat anak-anak kasih presentasi. Oh iya, anak-anak bikin presentasi. Iya, jadi dia betul. Kalau misalkan untuk teorinya seperti biasa ada ulangan harian secara online, yaitu dengan biasa mengerjakan soal-soal PG atau SKS. Itu dari di Google Meet. Oh, Google Meet ya. Google Form. Kalau praktek nari biasanya kita menggunakan aplikasi Zoom untuk melihatnya secara visual. Jadi Ibu ngajar narinya dari Zoom juga? Iya, ada tim, ya. Ada Zoom, ada Teams, ada Zoom, sama Meet. Ibu menggunakan aplikasi itu. Apalagi kalau yang sekarang itu. Kalau dampak positifnya apa Bu dari pembelajaran online? Buat guru nih ya, kalau buat gurunya, karena memang guru itu digugu dan ditiru. Iya. Gak mungkin. Artinya dia harus lebih awal tahu dibandingkan murid. Iya. Ya kan? Jadi walaupun satu langkah itu guru harus lebih tahu dulu. Lebih tahu. Jadi tetap guru itu jangan bosan untuk
belajar hal-hal baru. Itu aja sih prinsipnya, dan harus tetap semangat gitu. Ada keluh kesah nggak sih Bu, atau suka dukanya sebelum pandemi sama perbedaannya sebelum sama sesudah pandemi? Sukanya mungkin semakin paham tentang IT. Sukanya udah kenal kan gadgetnya, tapi sukanya aja untuk susah karena ada pribadi gitu pengennya mendekat itu akan lebih memudahkan kita mengarahkan anak tuh. Kalau online biasanya kita meraba-raba kan. Jadi perilaku kesehariannya kurang dapet gitu. Kurang dapet sosialisasi sama anak ya. Betul. Penting ya Bu, bonding sama penting. anak, sama murid. Kayaknya lebih seru komunikasi langsung deh. Karena kalau misalkan komunikasi langsung untuk menyelesaikan masalah pun langsung gitu. Karena tahu. Kalau fasilitas, ada nggak sih fasilitas yang dikasih dari sekolah? Trinitas mantap. Pas adanya pandemi, kita langsung buat Studio khusus tari, khusus budaya, seni budaya. Bukan. Khusus buat guru-guru untuk membuat konten pembelajaran. Oh. Jadi sekarang Trinitas itu udah punya studio khusus. Seluruh YPI bisa siapapun membuat konten dengan kualitas dan buat ya ke siswa itu lebih bagus gitu ya. Jadi kualitas dari kamera atau apa udah difasilitasi, dan itu Edward Michaelis disebutnya. Jadi studio Edward Michaelis YPI Bandung. Di lantai 4 loh. Oh, di lantai 4. Nah, kemudian selain itu, selama PJJ kami karena prokes yang ketat, itu selalu semua guru hanya 1 orang di kelas. Dengan fasilitas semua komputer yang itunya udah ada. Oh, tiap guru 1 kelas. Biasanya ngajarnya Pokoknya live. kalau setiap ngajar itu bisa. Oh. Kenapa? Ngajarnya biasanya langsung live atau bikin konten atau dua-duanya gitu? Dua-duanya, kebanyakan dua-duanya, karena kan waktunya juga sedikit. Takutnya kalau anak lupa gitu kan, konten itu bisa diulang-ulang gitu. Jadi dimasukin ke GC juga linknya. Kalau misalkan tatap mukanya Ya, pur koneksi. melalui semua aplikasi baik Zoom atau Meet itu setiap hari gitu. Jadi kalau di Trinitas semua gurunya datang ke sekolah ya setiap hari. Kalau di Trinitas semua gurunya datang ke sekolah setiap hari. Bisa dibilang gitu ya. Buat masih dijadwalkan sehari masuk, sehari libur. Oh gitu. Buat Nge-lag ya? Iya, nge-lag. Dijadwalkannya kadang masuk, kadang bisa selesai. Nah, buat ibu nih kan udah jadi guru selama 23 tahun. Apa harapan ke depannya sebagai guru? Harapan ke depan saat pembelajaran atau gimana? Saat pembelajaran, saat pandemi sebagai guru. Ke depannya, harapannya pasti ibu sih pengennya cepat berlalu, Indonesia semakin aman, jadi bisa
mengajar lebih apa ya, dekat lagi dengan anak, jadi tidak online kayak gini gitu. Mungkin online dipakai saat-saat tertentu aja. Kayak dulu lagi kalau ada tugas yang belum, boleh kontak ibu, boleh ketemu, nah gitu. Itu hanya sebatas itu aja. Lebih fun ketemu ya Bu. Betul. Ya udah, terima kasih ya Bu udah mau diwawancara. Sukses selalu ya. Iya. Makasih ya Bu. Mohon maaf karena audio tidak seperti yang diinginkan, tidak dapat di-save seperti yang diinginkan. Jadi saya akan menjelaskan lagi. Jadi Ibu Ina ini adalah guru seni budaya yang dimana dia menggunakan banyak aplikasi selain Zoom dan Google Meet untuk meningkatkan antusias anak terhadap belajar, karena beliau juga menganggap bahwa penyampaian guru itu sangat penting, mengikuti arus anak itu sangat penting, karena anak-anak SMA, anak-anak remaja itu sangat sulit diatur, dan satu-satunya jalan terbaik adalah yang diambil Ibu Ina sebagai guru adalah mengerti bagaimana sifat dan karakteristik anak remaja. Jadi beliau melihat, meneliti karakteristik anak dan mempelajarinya agar bagaimana caranya agar anak-anak itu semangat dan antusias dalam fokus mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung. Apalagi pembelajaran yang sekarang dilakukan adalah pembelajaran secara online, di mana anak itu mungkin tidak memperhatikan off cam, tidak fokus mengikuti pembelajaran. Nah, dari sini Ibu Ina juga banyak belajar bagaimana dan aplikasi apa saja yang dapat meningkatkan antusiasme anak dalam mengikuti pembelajaran online. Ibu Ina juga tadi bilang bahwa sebagai guru itu harus beberapa langkah di depan murid. Jadi guru itu harus belajar setiap harinya dan mengikuti perkembangan zaman. Begitu menurut Ibu Ina. Sebelumnya aku mau minta maaf karena tidak ada audio suara yang bisa di-save. Jadi aku akan menjelaskan semua wawancara yang tadi dilakukan bersama Miss Fioni. Ini adalah Miss Fioni, beliau adalah seorang guru. Beliau adalah guru PKWU atau internship di sekolah BPK Penabur. Ibu Fioni ini mengajar kelas 10 sampai 12 SMA atau kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Ibu Fioni ini telah menjadi guru selama 2 tahun terakhir. Jadi beliau sudah menjadi guru sesudah masa pandemi berlangsung. Jadi beliau belum pernah menjadi guru offline selama 2 tahun ini. Kurikulum yang dipakai di sekolah BPK Penabur ini adalah kurikulum 2013, dan beliau bilang di BPK Penabur ada kurikulum tambahan dari Universitas Cambridge. Jadi ada 2 kurikulum yang dipakai di BPK Penabur. Nah, sebelumnya Miss Fioni, anak-anak menyebutnya dengan Miss Fioni. Miss Fioni ini adalah lulusan ITHB. Nah, menurut Miss Fioni ini, pembelajaran secara online ini tidak efektif. Apalagi PKWU atau internship ini. Soalnya, jika internship itu harus
harusnya biasanya itu melakukan praktek. Nah, prakteknya ini seperti berjualan di sekolah, berkelompok dan melakukan usaha kecil-kecilan untuk acara sekolah, karena acara sekolah itu dalam setahun bisa 6-7 kali. Jadi, tapi karena pandemi ini dimulai, pembelajaran online ini, ada kesulitan untuk kerja praktek internship ini. Selama pandemi juga ada beberapa hambatan yang dirasakan oleh Miss Fioni ini, karena banyak anak yang off cam atau tidak memperhatikan, tidak fokus dalam selama pembelajaran online ini. Nah, itu adalah kesulitan yang dirasakan oleh Miss Fioni, karena anak-anak merasa tidak penting dan bisa off cam, jadi anak-anak itu memilih off cam dan kemungkinannya kecil untuk memperhatikan Miss Fioni. Cara meningkatkan fokus murid untuk mengikuti pembelajaran online selama jam pelajaran berlangsung adalah Miss Fioni melakukan kuis atau menembak anak dengan pertanyaan di tengah jam pelajaran. Jadi mau tidak mau anak harus mendengarkan Miss Fioni menjelaskan agar bisa menjawab kuis dan pertanyaan yang akan Miss Fioni berikan. Penilaian yang dapat diambil dari murid selama masa pandemi ini adalah seperti proposal kerja. Proposal kerja ini adalah proposal yang harusnya dilakukan praktek di sekolah. Karena tidak bisa, jadi murid-murid mengerjakan proposal kerja, presentasi, dan kuis yang tadi saya kasih tahu. Presentasi juga presentasi tentang usaha apa yang akan dilakukan di saat masa pandemi seperti ini. Nah, dampak positif yang dapat diambil dari masa pandemi ini adalah pembelajaran tidak terlalu formal, karena jika menurut Miss Fioni, jika datang ke sekolah itu pakaian semua harus formal, harus terlihat lebih rapi. Kalau selama online ini bisa diakalin, karena selama pembelajaran online tidak semua body, tidak semua badan, tidak semua tubuh terekspos oleh kamera. Jadi pembelajarannya lebih santai. Dan menurut Miss Fioni juga efektivitas waktunya lebih ada di pembelajaran online ini, karena tidak perlu datang jauh-jauh ke sekolah. Lalu suka duka yang Miss Fioni rasakan selama pembelajaran online ini adalah sukanya mungkin karena tidak harus datang jauh-jauh ke sekolah, karena waktunya lebih efektif. Dukanya itu sulit melakukan bonding bersama murid. Interaksi dengan muridnya itu lebih kurang, karena sebagai guru itu sangat senang berinteraksi dengan muridnya secara langsung agar mengetahui karakteristik anaknya seperti apa dan cara apa yang harus dilakukan kepada anak agar lebih cepat fokus dan menangkap pembelajaran yang diberikan. Seperti itu menurut Miss Fioni. Harapan Miss Fioni sebagai guru ke depannya selama pembelajaran online adalah agar anak-anak bisa masuk lagi ke sekolah, melakukan pembelajaran online atau offline atau tatap muka lagi, agar bisa lebih mengenal teman-teman dan gurunya. Seperti itu menurut Miss Fioni.
karena Miss Fioni baru 2 tahun menjadi guru, jadi tidak terlalu banyak pengalaman yang dapat Miss Fioni ambil. Jadi mungkin pengalaman yang dapat Miss Fioni ambil adalah, menurut Miss Fioni, penyampaian guru kepada anak itu sangat penting karena fokus dan semangat anak itu tergantung guru, tergantung penjelasan dari guru, seperti apa cara penyampaian gurunya, menyenangkan atau tidak, menarik atau tidak, karena yang dibutuhkan dari anak adalah cara agar menjadi cara menarik untuk menyerap semua pelajaran yang diberikan oleh guru. Seperti itu menurut penjelasan Miss Fioni.